kawasan lembah yang luas dan diapit pegunungan batu ini pernah hidup dan berkembang berbagai peradaban manusia. Peradaban yang menginspirasi bagi tumbuh kembangnya peradaban manusia di muka bumi. Peradaban kaum Ad, Samud, dinasti Khotan, kerajaan Sabak, Tuba, dan Himyar. Inilah kawasan Hadramaut, Yaman Selatan. Munculnya berbagai persoalan dan masalah yang selalu mengiringi peradaban-peradaban itu, lahir pula sosok-sosok yang kemudian memberikan pencerahan dan tuntunan kepada masyarakat itu. Nabi Hud dan Nabi Soleh alaihissalam adalah dua utusan Allah yang disebut Al-Quran menyeru manusia kepada fitrah ilahi di kawasan ini. Jejak keduanya hingga kini menjadi tujuan para peziarah. Namun, banyak nabi-nabi lain yang kemudian diutus kepada kaum-kaum di negeri Hadramaut. Memang, Al-Quran tidak pernah menceritakan nabi-nabi itu. Sejumlah riwayat menyebutkan jumlah para nabi di negeri ini mencapai puluhan. Riwayat lain bahkan menyebut ratusan hingga ribuan nabi utusan Allah. Seorang di antaranya, Nabi Handolah bin Sofwan alaihissalam. Aku, sang musafir, memang kurang familiar dengan nama sosok Nabi utusan Allah ini. Selain tidak disebutkan Allah dalam Al-Quran, nama Handolah terasa asing di telingaku. Inilah yang justru membuatku penasaran. Karena sejumlah riwayat menyebutkan kisah Nabi Handolah yang letaknya berada di Hadramaut, Yaman. Selama 1 jam perjalanan dari kota Tarim, Hadramaut, aku tiba di distrik Bur. Kawasan pemukiman yang tak jauh berbeda dengan pemukiman Hadramaut pada umumnya. Rumah-rumah penduduk terbuat dari tanah liat, menjadi ciri khas pemukiman Hadramaut. Sebuah lembah berbatu dikelilingi perbukitan batu yang curam. Aku berharap menemukan jejak Nabi Allah Handolah alaihissalam. Sumur itulah yang disebut Al-Quran sebagai sumur Al-Mu'attolah atau sumur mati. Bang Ahmad, saya kok kurang familiar ya dengan Nabi Handolah. Siapa beliau ini, Bang? Mas Tommy, sebenarnya jumlah nabi itu banyak. Tetapi yang kita ketahui selama ini ada 25 nabi di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepada kalian. Dan di antara mereka, para nabi Allah itu, ada yang kami tidak kisahkan kepada kalian. Maka saya paham sekali. Dan saya maklumi, Mas Tommy tidak familiar dengan makam Nabi Allah Handolah alaihissalam ini. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa jumlah nabi itu ada sekitar 114 nabi. Dan di dalam riwayat lain dikisahkan ada sekitar ribuan nabi. Tapi Bang, apa benar ini makam dari Nabi Handolah, Bang? Itulah Mas Tommy yang ditegaskan oleh riwayat yang mengkisahkan perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam dari negeri Palestina menuju ke makam Nabi Hud alaihissalam yang berada di Hadramaut.
Saat itu, dalam perjalanan Nabi Sulaiman alaihissalam dari Palestina menuju ke Hadramut, Nabi Sulaiman berhenti di tengah, persis di atas kawasan negeri Al-Ahqaf. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan kepada angin, "Wahai angin, berhentilah." Kemudian tangan Nabi Sulaiman alaihissalam menunjuk ke bawah. Disitulah terletak makam Handolah alaihissalam, seorang Nabi waliullah yang telah menyerukan kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah. Tetapi kaumnya mendustakannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab kaumnya tersebut. Nabi Hanzalah bin Safwan dikaitkan dengan sejumlah riwayat dengan kisah burung Anqah, seorang burung besar yang sering membunuh penduduk. Berkat doa Nabi Hanzalah, burung itu dibinasakan Allah beserta keturunannya. Ribuan tahun kisah ini beredar di kalangan penduduk Arabia dan menjadi mitos dari generasi ke generasi. Terlepas dari mitos yang berkembang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah mengutus banyak nabi yang tidak dikisahkan dalam Al-Quran yang harus diimani. Lembah Dauan, salah satu daerah yang menjadi tujuan perjalananku sang musafir. Luar biasa, sangat indah. Diapit oleh dataran tinggi yang tandus, kawasan lembah yang tampak sepi ternyata begitu subur. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan tanaman-tanaman kurma yang subur, serta pohon-pohon sidar yang memiliki berbagai keunggulan. Penduduknya tampak sepi, keramaian hanya bisa dijumpai pada waktu dan hari tertentu, khususnya hari pasar. Itu pun banyak dipenuhi oleh masyarakat Baduy dari pedalaman dan pegunungan. Warga setempat mengakui penduduk kawasan ini senang merantau ke negara lain, dan kegigihan bekerja membuat mereka menjadi orang-orang sukses di perantauan. Keluarga bin Laden atau keluarga besar yang merajai perusahaan-perusahaan besar di Saudi Arabia salah satunya. Ayah dari Usama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda ini, masih memiliki rumah di kawasan ini. Di kawasan dekat kampung bin Laden, aku menelusuri jejak kenabian yang tersebar di sejumlah wilayah di negeri Al-Ahqaf ini. Sejumlah riwayat menyebutkan, sedikitnya ada 5 nabi yang jejaknya sering disebut-sebut hidup dan berdakwah di negeri Al-Ahqaf ini. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Hanzalah, Nabi Jerjes, dan Nabi Hadun alaihissalam. Nabi Hanzalah, Jerjes, dan Hadun adalah nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Boleh jadi mereka inilah yang termasuk nabi-nabi yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas yang berjumlah sekitar 100.000. Di kampung Haduan, dekat kampung Usama bin Laden, aku menemukan jejak Nabi Hadun alaihissalam. Al-Ahqaf, seperti makam Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, dan makam Nabi Hanzalah yang panjangnya mencapai 20 meter. Ini mengingatkanku pada bentuk fisik kaum para nabi-nabi di negeri Al-Ahqaf yang disebut dalam riwayat bertubuh tinggi dan besar serta kuat, seperti kaum Ad. Beredar cerita di masyarakat sekitar sini bahwa ketika mereka melakukan renovasi terhadap makam, mereka melihat kaki yang sangat besar. Nah, dari ukuran kaki itu, mereka kemudian menyimpulkan bahwa besar atau tinggi dari jenazah yang ada di makam ini mencapai 60 atau sekitar 30 meter.
Memang dalam berbagai literatur disebutkan bahwa makam ini adalah makam Nabi Hadun yang merupakan putra dari Nabi Hud alaihissalam. Namun tidak disebutkan untuk siapa ia diutus dan apa seruannya. Tak banyak riwayat yang menyebut tentang Nabi Hadun alaihissalam. Sejumlah sumber hanya menyebutkan beliau adalah putra dari Nabi Hud alaihissalam yang tentunya masih berdakwah di kalangan bangsa Ad dan Samud yang tersisa. Aku terus menggali tentang sosok Nabi utusan Allah ini. Cerita-cerita dari warga sekitar pun hanya berkisar pada kesucian dan karomah yang melingkupi makam ini. فيها امرأة كذبت من القرين هذا يمكن يسمعون به وغيره كذبت قالت ماشي نبي طوله 40 ذراع وولي ولا آدمي طوله 40 طلعت إلى المحل وعاد مش كان بالطريقة كذا كان القبر له تابوت فهمت وله أشياء يطرحون البطاح زي المقام هذا حق العطاس وهذا داخل أيوة وجاءت الحرمة 1 2 3 لما وصلت وقفت يدها على التابوت خلاص اشتلت يده لا وقفت ما عاد تحركت حرت بدعت بالله سبحانه وتعالى ويا الله افتكت ب40 مطيره صدق اشوفها موجوده الى اليوم الليل قال وافتكت يدها. Menelusuri jejak kenabian di kawasan Dauwan sungguh menarik hati. Kawasan yang indah ini ternyata dirawat dan difasilitasi oleh putra-putra daerah yang sukses di luar negeri. Selain keluarga besar Bin Laden, pengusaha sukses di Arab Saudi, Sheikh Abdullah Ahmed Buksan, berasal dari kawasan ini. Bahkan sosok pengusaha multinasional ini merupakan miliuner yang membangun berbagai fasilitas publik di Lembah Doan. Istana Al-Khuraiba yang sangat indah dibangun untuk peristirahatan dan menyambut tamu pengunjung lembah ini. Dengan biaya pribadi, penerangan listrik dan jalan poros Doan Al-Mukalla sepanjang 100 km yang menembus perbukitan batu disediakan untuk penduduk. Bisa dipercaya, tegas, dan loyal menjadikan mereka sukses dalam menjalankan bisnisnya. Diaspora ini menciptakan banyaknya pengusaha asal Yaman di 180 km dari ibu kota Yaman, Sana'a, reruntuhan kota kuno berdiri tegak. Peninggalan mahal peradaban umat manusia yang pernah berjaya, yaitu negeri Sabah. Terletak di Provinsi Ma'rib, negeri Sabah pernah menrajai dunia dan menjadi pusat perekonomian lintas Asia dan Eropa. Pemimpin yang paling terkenal dan melegenda adalah Ratu Balkis, ratu jelita yang dikisahkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab suci lain bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Ratu Sabah dikisahkan sebagai ratu jelita yang pagan, menyembah berhala dan matahari. Namun berkat dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam, Ratu Balkis kemudian tunduk dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan Ratu Balkis kemudian menjadi istri Nabi Sulaiman. Penduduk negeri ini diberkahi Allah keahlian dalam membangun bendungan-bendungan besar. Yang paling populer adalah Bendungan Ma'rib. Dengan pengelolaan sistem irigasi yang baik, negeri Sabah berubah menjadi negeri yang subur dan makmur.
Al-Quran melukiskan kesuburannya dengan menyebut dua kebun yang subur di kiri dan kanan. Itu sebabnya para sejarawan menyebut negeri ini sebagai negeri hijau. Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpah bagi penduduk negeri inilah yang kemudian disebut Al-Quran sebagai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, yaitu negeri baik dan Tuhan Maha Pengampun. Namun sepeninggalan Ratu Balkis, penduduk negeri Sa'bah kemudian kufur kepada Allah, menyembah berhala-berhala. Nabi-nabi yang diutus menyeru kepada mereka pun didustakan. Hingga Allah kemudian menurunkan azab berupa banjir besar akibat jebolnya bendungan Ma'rib yang disebut Al-Quran dengan Syail Al-Arim. Negeri ini pun berubah menjadi tandus dan gersang hingga sekarang. Akibat banjir besar inilah yang menyebabkan penduduk negeri Sabah berhijrah ke seluruh daerah di Jazirah Arab, termasuk Makkah dan Madinah. Jejak kerajaan Sabah yang kemudian tenggelam oleh zaman baru terungkap dalam ekspedisi yang dilakukan para arkeolog barat. Sejak itu terkuaklah negeri Sabah, bekas istana Ratu Balkis dan tempat-tempat peribadatan sebelum dirinya beriman, berhasil ditemukan dan menjadi peninggalan bersejarah mahal di dunia. Di jejak bendungan Ma'rib yang melegenda pun ditemukan. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa tinggi bendungan Ma'rib mencapai 16 meter dengan lebar 60 meter dan panjang mencapai 620 meter. Sehingga bisa mengairi lahan seluas 10.000 hektar lahan. Di antara sedikit yang tersisa dari jebolnya bendungan Ma'rib, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, adalah tanaman sidar. Tanaman yang menghasilkan madu terbaik di dunia saat ini dan kayu dengan kualitas terbaik sepanjang zaman. Di kawasan Lembah Dakwan, aku, sang musafir, masih banyak menemukan pohon-pohon purba ini. Yang hingga kini masih dimanfaatkan masyarakat Hadramaut sebagai sumber adidaya lebah dengan kualitas terbaik. Ini pohon ini anti rayap katanya Bang ya? Iya Mas Tommy, ini udah seperti baja ringan kalau kita di Indonesia. Benar-benar. Bang Ahmad, dulu pohon sidar ini jumlahnya sangat banyak, tapi kini sedikit. Kenapa itu Bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu Maha Pengasih. Sering sekali kalimat ini kita ucapkan dalam keseharian kita Mas Tommy. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memiliki sifat Maha Pengasih, sehingga kasih Allah berlaku untuk semua manusia, berlaku untuk seluruh makhluk-makhluk ciptaannya, baik yang kufur maupun yang beriman, dan termasuk manusia-manusianya yang menentang seruan nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kaum sahabat ini. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengazab kaum negeri Sabah, tetapi di sini Allah memiliki sifat Ar-Rahman, yaitu kasih Allah berupa apa? Berupa masih menyisakan sedikit dari pohon sidar. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bijannataihim jannataini dzawatai ukulin khamtin wa athli wa syai'im min sidrin qalil. Tetapi mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang sangat besar, dan kami gantikan kedua kebun mereka menjadi kebun-kebun yang ditumbuhi pohon dari buah-buah yang pahit dan sedikit dari pohon sidar. Di akhir ayat dikatakan wa syai'im min sidrin qalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyisahkan sedikit dari pohon sidar. Inilah Mas Tommy, meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengazab penduduk negeri Sabah, namun dengan kasihnya Allah, dengan sifat rahmannya Allah, Allah masih menyisakan kepada mereka sedikit dari pohon sidar. Itulah sebabnya Mas Tommy, selama kita menelusuri negeri Yaman ini, jarang sekali ya kita temui pohon-pohon sidar. Salah satu daerah yang banyak ditumbuhi pohon sidar adalah di kawasan Lembah Dakwan ini. Walaupun pohon sidar ini sedikit, tapi manfaatnya luar biasa bagi kehidupan manusia.
Subhanallah. Jadi meskipun sudah mengazab, Allah tetap memberikan karunia-Nya kepada manusia ya Bang ya? Betul Mas Tommy. Pohon sidar sangat istimewa karena disebutkan dalam 3 surat Al-Quran. Di antaranya surat Saba ayat 16, surat An-Naml ayat 14, dan surat Al-Waqiah ayat 28. Pohon sidar adalah jenis pohon bidara dengan nama latin Ziziphus mauritiana. Karakteristik pohon sidar merupakan pohon berduri dengan kulit batang pecah-pecah seiring dengan pertambahan usianya. Dari bunganya menghasilkan madu sidar yang sangat terkenal. Madu sidar yang kaya nutrisi disebut sebagai madu terbaik di dunia, sehingga berharga paling mahal, yakni mencapai Rp1 juta per liter. Tak hanya bunganya, semua bagian dari pohon sidar sangat bermanfaat bagi manusia. Batangnya sejak dulu menjadi pilihan utama untuk membuat bangunan. Bahkan Nabi Sulaiman dan Raja Fir'aun juga menggunakan batang pohon sidar untuk membangun istananya. Buahnya manis dan dipercaya kaya nutrisi.